Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penggunaan hasil asesmen. Pada video kali ini, kita akan belajar mengolah data asesmen dengan cara alternatif kedua. Sebelum menonton video ini, disarankan Ibu dan Bapak Guru sudah menyimak video cara mengolah data asesmen alternatif pertama. Video ini akan menggunakan contoh yang sama pada video sebelumnya, namun diolah dengan cara yang berbeda. Pada cara pertama, data-data asesmen yang dipakai semua bersifat kuantitatif. Nah, pada cara pengolahan alternatif kedua ini, kita akan menggunakan dua data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif atau nilai angka dikumpulkan dari sebagian asesmen formatif dan seluruh asesmen sumatif. Kemudian, untuk data kualitatif dikumpulkan dari sebagian asesmen formatif yang kita lakukan. Ibu dan Bapak Guru, pada saat kita melakukan asesmen formatif, tentu ada observasi yang dilakukan. Hasil observasi ini menghasilkan data-data kualitatif berupa catatan anekdotal atau data pengamatan. Data tersebut tidak berupa angka. Nah, pada alternatif kedua ini, kita juga menggunakan data tersebut sebagai bahan pengolahan rapor. Pada cara ini, tidak semua data diubah menjadi angka. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai juga lebih singkat. Tapi, tantangannya kita harus memilah dengan benar tujuan pembelajaran yang akan menghasilkan penilaian angka. Harus tujuan pembelajaran yang paling mencerminkan kompetensi pada capaian pembelajaran. Selain itu, karena kita menggunakan dua data kuantitatif dan data kualitatif, informasi mengenai kemajuan belajar murid juga akan lebih bervariasi. Namun, tantangannya ada upaya yang bertambah untuk mengumpulkan kedua data tersebut. Jika data kualitatif tidak lengkap atau tidak terdokumentasikan dengan baik, maka guru akan kesulitan menentukan deskripsi pada rapor nantinya. Jika Ibu dan Bapak Guru memilih cara ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran yang akan dinilai secara kuantitatif harus kita pikirkan dengan seksama. Caranya adalah dengan memilah tujuan pembelajaran yang paling mencerminkan ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran. Misalnya, dalam ruang lingkup mengenai materi keliling dan luas bangun datar, terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu murid mampu menghitung luas bangun datar menggunakan persegi satuan. Murid mampu menghitung keliling dengan menggunakan benang atau tali. Murid mampu menghitung keliling dan luas dengan menggunakan satuan baku. Saat merancang asesmen formatif, penilaian berupa angka dapat dilakukan pada tujuan pembelajaran ketiga. Karena tujuan pembelajaran ini yang paling mencerminkan dengan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Asesmennya bisa berupa penugasan, tes, dan sebagainya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran 3 dan tujuan pembelajaran 4 bisa kita lakukan asesmen dengan teknik observasi dan menghasilkan data-data kualitatif. Kedua, walaupun kita sudah menentukan penilaian berupa angka, bukan berarti mengabaikan observasi dan pemberian umpan balik. Observasi menggunakan instrumen seperti catatan anekdot atau lembar pengamatan tetap bisa dilakukan, karena ada proses dan perkembangan murid yang tetap dapat diamati dalam mendapatkan nilai tersebut. Sekarang, mari kita belajar cara pengolahannya. Kita akan kembali memakai contoh yang sama dengan video sebelumnya, yaitu mata pelajaran matematika di fase B. Dalam satu semester terdapat 2 ruang lingkup materi. Asesmen formatif dilakukan untuk masing-masing tujuan pembelajaran. Dan setiap menyelesaikan lingkup materi, dilakukan asesmen sumatif 1 kali. Untuk formatif 1, 3, dan 4 akan dilakukan asesmen dengan teknik observasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan dan menghasilkan data kualitatif. Sedangkan formatif 2, 5, dan 6 akan dilakukan asesmen dengan teknik performa atau tes tulis dan menghasilkan nilai angka atau data kuantitatif.
Pada contoh ini, sekolah juga melakukan asesmen sumatif akhir semester dengan format tes. Sama seperti cara alternatif 1, semua data-data kuantitatif atau angka dapat kita kumpulkan dalam tabel untuk memudahkan pengolahan data. Cara menghitung nilai akhir formatifnya juga sama, yaitu rata-rata dari nilai formatif yang dimasukkan. Untuk pengolahan asesmen sumatif dan sumatif akhir semester masih sama dengan cara alternatif 1. Setelah semua data kuantitatif kita kumpulkan, selanjutnya tinggal mengolah menjadi nilai rapor. Caranya tetap sama dengan alternatif 1, yaitu memperhitungkan gabungan dari nilai akhir formatif, sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir asesmen. Kita bisa merata-ratakannya atau memberikan bobot yang berbeda pada jenis asesmen. Guru memiliki keleluasaan untuk memberikan bobot. Hasil pengolahan data asesmen kuantitatif ini memberikan kita nilai rapor berupa angka. Setelah mengolah data kuantitatif, sekarang mari kita pelajari mengenai cara pengolahan data kualitatif yang didapat dari hasil asesmen formatif. Misalnya, kita melakukan observasi dengan instrumen lembar pengamatan. Agar lebih terarah, maka saat lembar pengamatan yang dibuat memuat indikator-indikator yang mau kita amati dari murid. Misalnya, tujuan pembelajaran 1 pada ruang lingkup bilangan cacah yaitu mengurutkan bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Yang diamati adalah apakah murid bisa mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran secara mandiri dengan sedikit petunjuk, dengan bimbingan, atau belum berhasil walaupun sudah kita dampingi. Lembar amatan yang serupa juga dapat dibuat untuk tujuan pembelajaran 3 dan 4 pada ruang lingkup keliling dan luas bangun datar. Data-data kualitatif pada lembar amatan ini dapat kita rekap untuk memudahkan pengolahan data. Data ini akan Ibu dan Bapak Guru gunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Ibu dan Bapak Guru juga bisa merekapnya dengan cara lain yang dirasa lebih mudah. Sekarang, mari kita sajikan hasil pengolahan tersebut ke dalam rapor. Untuk nilai akhir mata pelajaran, kita masukkan data nilai pengolahan angka hasil asesmen yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kita isi narasinya. Jika Ibu dan Bapak Guru melakukan pengolahan data dengan cara alternatif 2, maka Ibu dan Bapak Guru harus mengidentifikasi dulu capaian kompetensi murid tertinggi dan terendah untuk masing-masing ruang lingkup dari data formatif, baik data dari kuantitatif maupun kualitatif. Misal untuk Panji, berdasarkan data asesmen formatif mendapat capaian tertinggi saat melakukan asesmen formatif 2 untuk ruang lingkup bilangan cacah dan asesmen formatif 5 untuk ruang lingkup keliling dan luas bangun datar. Sedangkan capaian terendah Panji adalah pada asesmen formatif 6 untuk ruang lingkup keliling dan luas bangun datar. Kemudian, kita identifikasi juga capaian yang Panji tunjukkan dari data hasil pengamatan. Hasil identifikasi kemudian dituangkan dalam bentuk narasi umpan balik dalam raport hasil belajar. Umpan balik terkait di bagian mana Panji masih memerlukan bimbingan, serta umpan balik terkait pencapaian yang Panji tunjukkan. Sehingga terlihat informasi yang jelas tingkat penguasaan yang sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Pada alternatif 2, penyajian data narasi akan lebih menggambarkan kondisi murid selama proses belajar. Karena asesmen formatif tidak hanya diambil dalam nilai angka, namun juga dengan non-angka dari teknik observasi sehingga data terdokumentasi lebih lengkap. Ibu dan Bapak Guru, hasil asesmen tanpa umpan balik hanyalah angka yang tidak memiliki arti apa-apa. Jika hanya berupa angka, ketika membaca rapor, baik Panji dan orang tuanya mungkin akan mendapatkan kesan bahwa Panji tidak menonjol dalam pelajaran matematika karena nilai akhirnya 70. Namun, umpan balik memberikan arti pada angka tersebut, bahwa walaupun dengan nilai akhir 70, Panji menunjukkan sikap belajar yang baik dan aktif di kelas matematika.
Orang tua pun mendapatkan informasi pada bagian mana Panji masih mengalami kesulitan sehingga dapat membantu proses belajar di rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan asesmen formatif dan teknik observasi serta hasil pengamatannya terdokumentasi dengan baik. Sehingga rapor belajar dapat memberikan informasi yang menggambarkan kondisi murid dan berguna bagi orang tua, murid, serta guru pada jenjang selanjutnya. Selamat belajar dan mencoba, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.